Salam, apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-14 dengan seri 0901 The Fast-Paced Gospel, sekarang kita bahas kata pengantar dari Injil Markus yang merupakan kitab kedua pada Perjanjian Baru dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Markus atau Mark, Injil yang cepat tanggap. Injil Markus dibaca seperti sebuah naskah film laga. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di Galilea. Kitab Markus 1 ayat 28. Ringkasan cerita daftar nama pemain tampil sekilas di layar. Lalu kamera digerakkan menyorot bentangan pasir putih yang dihuni oleh banyak kalajengking, kadal, dan tarantula. Akhirnya di bawah sinar matahari yang panas terik, seorang eksentrik berpakaian berbahan rambut unta dan menangisi sesuatu di udara yang lembab. Demikian Markus memulainya. Ini akan membantu Anda untuk membayangkan sebuah film dokumenter yang diedit secara ringkas. Tidak seperti Injil lainnya, kitab ini hanya memiliki sedikit toleransi untuk dialog dan refleksi pribadi. Penulis menuliskannya untuk satu kegelisahan, hadirin yang tidak sabar, orang yang lebih sebagai penggemar bioskop ketimbang sebagai pembaca. Dengan cekatan, Markus mengendalikan sudut-sudut pengambilan gambar, bergantian menyorot keramaian yang besar dan menyorot dekat pada satu individu. Dia tidak meninggalkan keraguan tentang pemeran utama. Setelah adegan pembukaan pada Yohanes Pembaptis, dia menggerakkan Yesus ke tengah panggung, dan kamera mengikuti dia kemana saja. Sebuah penekanan pada tindakan. Mereka yang melihat garis besar Injil Markus menjadi keheranan. Semua skenario yang tersambung bersama ini berlawanan dengan strukturnya. Seorang penulis mengamati bahwa Markus menunjukkan Yesus, tanda kutip, menghamburkan mukjizat seperti beras di pesta pernikahan. Injil Markus dan Lukas masing-masing menyediakan 4 pasal pemanasan bersejarah sebelum mencatat suatu mukjizat yang dilakukan Yesus. Sementara Markus meliput 3 mukjizat dan 1 kelompok kejadian dalam pasal pertama sendiri. Berlawanan dengan semua adegan aksinya, kitab ini hanya memasukkan sebuah contoh perumpamaan Yesus. Ini berfokus pada peristiwa-peristiwa saja, bukan pada pidato-pidato atau komentar editorial. Matius menampilkan keramaian seukuran gimnasium yang menekan di sekitar Yesus demikian ketatnya, sehingga dia mengambil sebuah perahu untuk menghindari kerumunan. Kemanapun dia pergi, keramaian selalu mengikutinya, menghubungi kehidupannya yang luar biasa. Apakah dia orang kudus dari Tuhan? Apakah dia gila? Bukankah dia anak tukang kayu? Kecepatan yang terengah-engah. Dengan mengeluarkan semua kecuali aksi tulang telanjang, Markus berhasil mendapatkan lebih banyak drama ketimbang beberapa penulis Alkitabiah lainnya. Aksinya menjamin penuh perhatian dari hadirin, dan Markus tergesa-gesa, kesulitan mengurutkannya bersamaan. Sekali waktu setan membawa Sekali waktu, para murid merespon panggilan Yesus untuk mengikut dia. Zaman Yesus seketika menyembuhkan seorang pengidap kusta. 42 kali kitab ini menggunakan kata keterangan terburu-buru dari bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam berbagai cara ke dalam bahasa Inggris. Bermacam-macam karakter tergesa-gesa dari satu tempat ke tempat lain, berdesakan di antara keramaian, tercengang dengan cara kerja yang hebat. Markus adalah sebuah Injil dengan titik-titik tanda seru, penuh dengan kata-kata seperti kagum, meluap-luap, ketakutan. Sebuah fenomena adalah mengampuni dosa dunia, dan penulis bertujuan untuk menangkap dampaknya bagi generasi mendatang. Bagaimana membaca kitab Markus? Hampir 90% isi kitab Markus juga muncul di 3 Injil lainnya. Tetapi kitab ini membuat sebuah tempat permulaan yang ideal bagi seseorang yang sudah sedikit mengetahui tentang Yesus. Gayanya, kalimat sederhana tanpa transisi rumit atau pidato panjang, membuat pemahaman lebih mudah. Faktanya,
Markus mungkin menulisnya sebagai sebuah buku misionaris yang ditujukan bagi orang-orang yang baru mengenal sedikit tentang iman Kristen. Kecuali di mana dia memetik kutipan-kutipan Yesus sendiri, Markus juga mengutip secara langsung Perjanjian Lama hanya di dalam satu tempat saja, yaitu di kitab Markus 1 ayat 2-3. Sebagai tambahan, Markus tidak merujuk pada hukum Perjanjian Lama, hal yang mengejutkan dibanding dengan Injil lainnya. Fakta-fakta demikian mengindikasikan kitab ini ditujukan kepada halayak non-Yahudi, kemungkinan bagi orang Romawi. Anda tidak memerlukan petunjuk-petunjuk khusus dalam membaca kitab Markus. Gaya angin semilir kitab ini membuatnya mudah dipahami seperti membaca surat kabar. Karena secara bebas mengikuti kronologis kehidupan Yesus, kitab Markus mempersembahkan sebuah pengantar yang sangat baik kepada kehidupan Yesus. Sebagaimana Anda baca, berhenti dan renungkan berbagai peristiwa yang dicatat Markus. Mengapa penulis memilih fakta-fakta ini? Apa yang mereka inginkan dari orang-orang pada masa Yesus? Bagaimana dengan diri Anda? Salam. Saya Andi Parman Tambunan menyampaikan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube dari Allah Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Allah Perkasa Televisi Channel. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah memesan merchandise kaos yang saya kenakan sebelumnya seperti sekarang ini. Seperti saya sudah jelaskan pada beberapa episode sebelumnya, saya akan mengenakan merchandise kaos yang selalu berbeda pada setiap episode. Kali ini saya mengenakan kaos bertuliskan "This is my blood of the covenant, which is poured out for many", yang saya kutip dari kitab Markus pasal 14 ayat 24. Silakan Anda pesan dengan cara yang tertera di layar Anda. Harganya 120.000 per kaos, seperti yang Anda bisa transfer ke nomor rekening yang tertera, dan ongkos kirim Anda bayar setelah kaos tiba di tempat Anda. Dengan memesan merchandise kaos, Anda sudah turut berkontribusi aktif untuk mendukung pelayanan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang telah mensponsori perjalanan saya dan akomodasi saya ke Bali untuk syuting beberapa konten sekaligus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.